Dia berdoa kepada Bapa. Tetapi di ayat lain, Yesus juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana maksudnya? Dia berdoa pada siapa? Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa saudara anggap bahwa dia berdoa pada diri sendiri? Itu pasti karena saudara menganggap bahwa Yesus sama dengan Bapa. Ya, jadi waktu Yesus berdoa kepada Bapa, ya bukan berdoa pada diri sendiri, dia berdoa pada pribadi lain, yakni Bapa. Ibu Murtadin ini bersaksi di channelnya Non Muslim. Bahkan dibuatkan judul, Islam geger lagi, Murtadin terbaru Indonesia permalukan pakar-pakar Islam. Nah, ada foto Syekh di belakangnya ya Khafillah. Memang terlihat kocak dan bikin geli kita melihatnya. Akan tetapi ya nyatanya memang mereka itu seperti itu ya Khafillah. Dan kita akan saksikan videonya. Apakah memang betul pakar-pakar Islam, ulama-ulama Islam itu dibikin malu oleh Murtadin ini, atau sebaliknya justru Ibu Murtadin ini yang dibikin malu oleh pendetanya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Khafillah, senang bisa berjumpa kembali di channel Tasik Ngaji ini, channel yang insya Allah terus menerus bersama antum tentunya menyuarakan yang hak dan mengcounter segala fitnahan tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Baik Khafillah, pada kesempatan kali ini kami akan tampilkan kembali seorang murtadin yang bersaksi di channel Non Muslim. Dan channel Non Muslim sendiri membuatkan judul, membuatkan thumbnail dengan sangat luar biasa, bikin kita tertawa lepas Khafillah. Pasalnya dia ingin mempermalukan ulama-ulama Islam, pakar-pakar Islam dengan membuat judul seperti ini. Islam geger lagi, Murtadin terbaru Indonesia permalukan pakar-pakar Islam. Namun apa yang terjadi? Justru Murtadin ini yang dibikin malu oleh pendetanya sendiri. Baik Khafillah, kita akan langsung saja saksikan bagaimana isi dari videonya. Silahkan kita simak bersama. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya, apakah Anda sudah tahu mengapa dia berdoa dan apa yang dia doakan pada saat itu? Ya, Tuhan Yesus adalah Allah 100% dan menjadi manusia 100%. Dia Allah 100% dan menjadi manusia 100%. Kok bisa? Kok aneh? Nggak mungkin. Mungkin saja. Kan dia adalah Tuhan. Dia berkuasa melakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan apapun yang tidak mungkin dan mustahil bagi manusia. Dia memiliki misi, yaitu menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Maka itu dia menjadi 100% manusia. Sebagai 100% manusia, ketika tiba waktunya dia harus mati di kayu salib, rasanya adalah hancur. Dia tetap merasakan ketakutan sampai keringatnya seperti darah. Dan dia berdoa, apa isi doanya? Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu terjadi atasku. Dia berdoa kepada Bapa. Tetapi di ayat lain, Yesus juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana maksudnya? Dia berdoa pada siapa? Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Dijawab langsung. Pertanyaannya adalah, mengapa saudara anggap bahwa dia berdoa pada diri sendiri? Itu pasti karena saudara menganggap bahwa Yesus sama dengan Bapa, seperti ajaran Pak Yosua Teo itu. Justru itulah masalah. Kalau menganggap Yesus adalah pribadi yang sama dengan Bapa, seperti ajarannya Pak Yosua Teo, sekarang Yesus berdoa pada Bapa, dia omong pada siapa? Pada diri sendiri. Jadi mestinya pertanyaan ini jangan tanya pada saya, tanya pada Yosua Teo. Ya. Karena seperti yang saya ajarkan kali lalu, episode sebelumnya, Yesus itu bukan Bapa. Bapa itu bukan Yesus, itu dua pribadi yang berbeda. Ya, dengan Roh Kudus itu beda. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu tiga pribadi berbeda. Terus letak kesatuannya atau keesaannya itu di mana? Pada hakikatnya. Saya sudah jelaskan dengan membuktikan yang ayat-ayat, saudara boleh lihat kembali yang episode kali lalu. Ya, jadi waktu Yesus berdoa kepada Bapa, ya bukan berdoa pada diri sendiri, dia berdoa pada pribadi lain, yakni Bapa. Dan karena itulah maka memang di sini Yesus tidak sedang berdoa pada diri sendiri. Ya.
Sudah jelas ikhwafillah mana letak untuk mempermalukan para ulama, pakar-pakar Islam. Mana? Justru murtadin ini yang dipermalukan oleh pendetanya sendiri. Dan kita bisa menyimpulkan ikhwafillah, kok tidak sama ya? Kepercayaan mereka itu tidak sama. Yang satu, Yesus itu berdoa kepada dirinya sendiri. Yang satu, itu berbeda. Yesus dengan Allah Bapa itu berbeda, pribadi yang berbeda. Ya Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus, itu berbeda. Sehingga Yesus di sana itu berdoa kepada Allah Bapa. Kata pendeta tadi, murtadin mengatakan justru Yesus itu berdoa kepada dirinya sendiri. Baik ikhbil, ini sangat menarik untuk kita bahas. Sedikit kita bahas. Tadi ibu murtadin ini mengatakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Kalau misalkan Yesus itu Tuhan, kenapa harus berdoa kepada dirinya sendiri? Bukankah yang namanya Tuhan itu mengabulkan doa? Sehingga Yesus ini bisa melakukan apa saja karena diyakini sebagai Tuhan. Dalam hal ini, kalau misalkan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, kan ini mohon maaf, kalau misalkan dalam rasionalnya, ini kan sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, kata ibu murtadin ini, Yesus itu sebetulnya mengajarkan cara berdoa kepada para muridnya. Baik, kita akan jawab dengan ayat Bible. Nah, di sana disebutkan dalam Lukas 6 butir ke-12, maka di sini dikatakan, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kalau misalkan mengajarkan cara berdoa kepada Tuhan, kepada diri Yesus, kenapa harus datang ke bukit? Tinggal langsung saja dia mengajarkan di sana, lalu kemudian orang-orang di sana akan langsung berdoa kepada diri Yesus. Akan tetapi justru di ayat ini malah Yesus pergi ke bukit berdoa semalam-malaman di sana. Ini sangat luar biasa ikhwafillah. Artinya apa? Kalau misalkan dalam Islam, salah satunya ini sebagai contoh saja, dalam Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan contoh, untuk memberikan uswah, termasuk di dalamnya cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kita berdoa kepada Allah. Ini diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas tidak turun Tuhan sendiri ke muka bumi untuk mengajarkan cara-cara berdoa. Tinggal Allah utus Nabi Yuna Muhammad SAW, dan kita tahu bagaimana atau cara-cara kita berdoa kepada Allah, salah satunya dengan sholat itu. Maka kata Nabi, ini hadisnya sangat luar biasa indah. Kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumun usolli." Maka kalian sholatlah seperti kami sholat. Sangat jelas, luar biasa tuntunan dalam Islam. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada tuntunannya, ada caranya, yaitu dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini. Nah, kalau misalkan tadi apa yang dipahami oleh ibu murtadin ini, tentu kita yang mendengar dan menyaksikannya agak aneh begitu ya. Maka dari itu pendetanya tadi membenarkan dan meluruskan, sebetulnya Yesus dengan Allah Bapa itu pribadi yang berbeda. Maka dari itu Yesus itu berdoa kepada Allah Bapa, bukan berdoa kepada dirinya. Nah, itulah yang diyakini oleh umat Islam, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Isa alaihissalam, mengutus Yesus untuk mengikuti Yesus atau Isa alaihissalam, menyembah kepada Allah Rabbul Alamin dengan mengesahkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Begitupun juga nabi-nabi setelahnya. Nabi Muhammad SAW salah satunya diberikan tugas oleh Allah, utusan Allah ke muka bumi ini, agar kita mengikuti Rasulullah dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bertanya, di mana pakar-pakar Islam, ulama-ulama Islam dipermalukan oleh murtadin ini? Di mana letak dipermalukannya? Justru sebaliknya, murtadin inilah yang dipermalukan oleh pendetanya. Hati-hati Anda membuat judul atau membuat thumbnail. Jangan sampai Anda karena benci kepada Islam, benci kepada ulama-ulama Islam, sehingga Anda membuat hal yang demikian yang sebetulnya sangat kotor untuk ditampilkan. Ikhafillah. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Al-afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.